Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Saya Khailia Nur Alifa dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan mitokondria. Apa itu mitokondria? Jenis ciri-cirinya, terus ada fungsinya sama strukturnya. Saya juga udah membuat dimensinya kayak gini. Ini itu dari tanah liat sama plastisin. Biayanya saya gunakan itu sekitar Rp30.000. Terus waktu untuk membuatnya itu 3 hari. Langsung aja, apa sih mitokondria? Mitokondria itu adalah organel sel yang memiliki membran ganda. Jadi dia ada membran luar sama membran dalam. Terus dia ini ditemukan di sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria ini juga menghasilkan adenosina trifosfat pada sel yang fungsinya itu sebagai sumber energi kimia. Jadi mitokondria ini disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel karena dia menghasilkan energi. Mitokondria ini berbentuk elips yang memiliki diameter 0,5 mikrometer, terus panjangnya ini 0,5 sampai 1 mikrometer. Kemudian strukturnya itu ada membran luar yang mengandung enzim yang mengandung enzim. Nah, enzim ini itu terlibat dalam proses biosintesis lipid. Terus juga ada enzim yang berperan dalam proses transfer lipid ke matriks. Nah, nanti itu buat melakukan bioksidasi yang menghasilkan asetil KOA. Terus ada membran dalam. Nah, membran dalam ini tempat pembentukannya ATP. Ini juga ada ATP di sini, terus ada ribosom, terus ada DNA mitokondrianya. Terus di antara membran luar sama membran dalam itu ada ruang antar membran. Fungsinya itu dia sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Reaksi-reaksi yang penting bagi sel. Kayak misalnya siklus Krebs, terus reaksi oksidasi asam amino, sama reaksi bioksidasi asam lemak. Terus di sini ada matriks. Matriks itu ruangan-ruangan yang ada di mitokondria. Nah, fungsinya itu dia buat ngebantu proses sintesis, proses respirasi selular. Terus juga dia ngebantu menyeimbangkan ion yang terlihat di mitokondria. Terus ada lagi namanya krista. Krista itu lipatan-lipatan di mitokondria. Terus fungsi utama mitokondria sendiri itu adalah dia menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi di setiap organisme itu beda-beda jumlah mitokondrianya. Jadi misalnya organisme A sama organisme B. Organisme A itu lebih aktif. Jadi di organisme A jumlah mitokondria itu lebih banyak daripada di organisme B. Karena organisme A butuh lebih banyak energi untuk bergerak. Terus mitokondria juga bisa mereplikasi sendiri kayak sel bakteri. Jadi kalau mitokondrianya udah kebesaran, dia bakal memecah. Nah, sebelum mereplikasi itu, dia bakalan mereplikasi DNA-nya dulu, baru dia mecah. Terus mitokondria ini ciri-cirinya berbentuknya lonjong, kayak gini lonjong, elips. Terus dia ini kan adanya di organisme eukariotik aja. Terus di sini juga ada ruangan yang namanya matriks yang tadi saya jelasin. Terus ada juga krista. Terus dia punya sistem genetika sendiri yang berupa ribosom, mtDNA, sama rRNA. Terus ini juga di luar ini terdapat mitokondria, terdapat pori-pori yang gunanya untuk nanti dia memecah. Jadi dia bisa elastis gitu kalau ada pori-pori kan. Jadi bersifat permeabel. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.